Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Damai di hati. Kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan karena kembali Tuhan perkenankan kita semua. Kolom 1 sampai dengan kolom 22. Walaupun masih berada atau beribadah di rumah masing-masing, kita dapat kembali beribadah, memuji dan membesarkan nama Tuhan. Dan ibadah di malam hari ini, Kamis 29 Oktober 2020, akan dipimpin oleh hamba Tuhan, Ibu Pendeta Danarti Kaunang Timbalino STH. Untuk itu kepada Kanim disilakan. Jemaat diundang berdiri. Kita awali ibadah ini dengan melakukan Kidung Jemaat nomor 10, Pujilah Tuhan Sang Raja. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia, segenap hati dan jiwaku pujilah Dia. Datang bergaum, berilah musikmu bergaung, angkatlah puji-pujian. Ibadah ditahbiskan. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Nats pembimbing dalam Keluaran pasal 20 ayat 11. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hai makhluk alam semesta, Tuhan Allahmu pujilah. Haleluya, haleluya. Surya perkasa dan terang, candra kartika cemerlang, puji Allah tiap kala. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat dipersilakan duduk. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Inilah kami umat-Mu, ya Tuhan, yang Engkau beri kehidupan dan yang menerima amanah Tuhan di dalam keberlangsungan hidup ini. Sungguh Tuhan yang telah memelihara, menyertai kehidupan kami. Engkau yang memberi kami kesempatan hidup, berkarya dalam kehidupan ini, sambil menyaksikan keagungan kuasa-Mu
dan menikmati kebaikan Tuhan. Dan itu semua menjadi bagian kehidupan kami oleh karena kasih dan rahmat Tuhan yang sungguh besar dan tak berkesudahan di dalam kehidupan kami umat-Mu. Namun Tuhan, kami sadar menjalani kehidupan yang Tuhan karuniakan, kami telah mendurhakai Tuhan dengan melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepadamu. Sebab apa yang kami perbuat dan lakukan itu hanya sesuai dengan kehendak dan keinginan kami sendiri. Kami telah berdosa di hadapan-Mu Tuhan karena melakukan kesalahan dan pelanggaran dalam kehidupan ini. Karena itu Tuhan, ketika kami boleh diperkenankan Tuhan beribadah dalam persekutuan ibadah kolom di malam hari ini, kami datang di hadapan-Mu Tuhan mengaku akan semua kesalahan dan dosa kami. Ampunilah kami Tuhan, karena kami sungguh yakin ketika Tuhan memberi pengampunan dan Tuhan yang senantiasa membaharui kehidupan kami, kami layak untuk hidup di dalam kasih karunia-Mu. Dan mampukanlah kami Tuhan untuk melakukan apa yang baik dan benar sesuai dengan kehendak-Mu. Ini kami Tuhan yang mengaku dosa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Di tengah ombak dan arus pencobaan, hampir terhilang tujuan arah hidupku. Bagaikan kapal yang selalu diombang-ambingkan, mengharap kasih-Nya seolah-olah tiada mampu. Yesus perhatikan kehidupan setiap orang yang sudah rusak, dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan setiap tetesan air mata. Dia mengenal hatiku yang penuh penyesalan dosa. Marilah kita berdoa. Bapa kekal di dalam sorga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk kesempatan yang indah dan baik ini. Kami boleh ada di hadapan hadirat-Mu dalam persekutuan ibadah kolom 1 sampai kolom 22 Jemaat Zaitun Karombasan Ranotana Weru. Kami memuliakan, mengagungkan Engkau Tuhan atas semua yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Karena itu Tuhan, betapa kami membutuhkan arahan dan bimbingan lewat firman-Mu, agar kami mampu menyatakan kehidupan yang berkenan bagi Tuhan, melaksanakan amanat-Mu di dalam kehendak Tuhan. Karena itu kami bermohon, beri kami hikmat,
agar kami mampu dan dapat memahami maksud dan kehendak Tuhan bagi kehidupan kami. Dan Roh Kudus Tuhan yang kiranya menerangi hati pikiran kami, supaya apa kehendak-Mu Tuhan kami dapat lakukan di dalam kehidupan ini. Berfirman bagi kami Tuhan, bersabdalah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Kita membaca Alkitab dalam Imamat pasal 25 ayat 1 sampai ayat 7. Imamat 25 ayat 1 sampai ayat 7. Keseluruhan perikop pasal 25 ini diberi judul Tahun Sabat dan Tahun Yobel. Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai, berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi Tuhan. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi pada tahun yang ke-7 haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat, masa perhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi, dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi. Dan apa yang tumbuh sendiri dari penuaianmu itu, janganlah kau tuai, dan buah anggur dari pokok anggurmu yang tidak dirantingi, janganlah kau petik. Tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. Hasil tanah selama sabat itu haruslah menjadi makanan bagimu, yakni bagimu sendiri, bagi budakmu laki-laki, bagi budakmu perempuan, bagi orang upahan, dan bagi orang asing di antaramu yang semuanya tinggal padamu. Juga bagi ternakmu dan bagi binatang liar yang ada di tanahmu, segala hasil tanah itu menjadi makanannya. Demikian pembacaan Alkitab. Salam sejahtera bagi kita semua. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Secara keseluruhan, pasal 25 ayat 1 sampai ayat 55 kitab Imamat ini memaparkan atau mengungkapkan suatu aturan bagi umat Israel tentang tahun Sabat dan tahun Yobel. Dan khusus ayat 1 sampai ayat 7 yang menjadi perenungan kita saat ini, bahkan juga menjadi perenungan di sepanjang minggu yang berjalan ini, menguraikan tentang tahun Sabat, yaitu tahun perhentian penuh bagi tanah pertanian yang diolah oleh orang Israel. Selama tahun Sabat, tanah tidak ditaburi atau tidak ditanami. Sebab itu adalah masa perhentian penuh dari kegiatan pertanian, di mana seluruh aktivitas bercocok tanam dilarang atau tidak boleh dilakukan. Sebab tanah adalah sebagai berkat Allah, karena itu umat harus menghormati Allah dengan cara mematuhi aturan tentang tahun Sabat atas tanah dan menjadi Sabat bagi Tuhan. Hal ini menunjukkan bahwa manusia berhenti bekerja dan tanah berhenti berproduksi, sehingga semuanya
hanya terfokus kepada Tuhan. Bahwa kehidupan kita manusia terfokus kepada Tuhan. Inilah aturan yang harus dilakukan oleh umat Israel ketika mereka berada di tanah Kanaan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, 6 tahun waktu yang diberikan Tuhan Allah kepada bangsa Israel untuk mengelola tanah, yaitu merupakan masa untuk bercocok tanam, mengusahakan, menikmati, dan mengambil atau mengumpulkan hasil dari tanah. Tetapi pada tahun ke-7, yaitu tahun Sabat, maka semua pengelolaan terhadap tanah harus dihentikan. Ini yang menjadi aturan. Dan dampak dari masa perhentian itu akan terjadi proses recovery atau pemulihan tanah, dan juga terjadi peremajaan sathara, yaitu macam-macam mineral yang terdapat di dalam tanah yang sungguh dibutuhkan oleh tumbuhan, sehingga tanah menjadi subur. Ketika terjadi peremajaan, kesuburan tanah kembali atau mengembalikan kesuburan tanah, dan tanah itu siap untuk ditanami lagi. Tahun Sabat sebagai masa perhentian penuh menunjukkan tanda hubungan erat antara Allah dengan manusia. Bahkan antara Allah dengan tanah, yang menyatakan bahwa Tuhan Allah lah sebagai pemilik tanah yang sesungguhnya. Dan umat dipercayakan untuk mengelola secara bertanggung jawab seperti apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Karena itu ketika tanah tidak ditanami, dalam arti pengelolaan terhadap tanah dihentikan. Namun jika ada tanaman yang tumbuh secara liar atau apapun yang tumbuh sendiri, itu tidak hanya dipakai untuk kepentingan manusia itu sendiri, melainkan juga untuk semua yang ada di sekitar mereka, yakni budak, orang-orang upahan, orang asing, bahkan untuk hewan, ternak, dan binatang liar lainnya. Dengan tujuan adalah untuk kelangsungan hidup mereka. Dan hal ini dimaksudkan bahwa pada tahun Sabat, Tuhan Allah tetap menyediakan, Tuhan Allah tetap menjamin ketersediaan kebutuhan hidup manusia, yaitu makanan, bahkan juga makhluk lainnya, sehingga pada masa itu mereka tidak akan kelaparan. Baik pemilik tanah, baik para pekerja, bahkan orang lain, juga ternak dan margasatwa lainnya. Semua itu bertujuan untuk mengingatkan bahwa tanah tidak dieksploitasi secara terus-menerus dan mengantisipasi keserakahan manusia demi untuk kepuasan dirinya, melainkan untuk menjaga dan memelihara keseimbangan alam. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang kita baca saat ini memberikan pemahaman bagi kita bahwa tanah adalah milik Allah, di mana tanah menjadi warisan bersama, baik sebagai bangsa, sebagai suku dan keluarga, secara turun-temurun, dengan suatu pengakuan mutlak bahwa Allah adalah pemilik tanah. Dan kedaulatan Allah atas tanah menunjukkan suatu kebenaran bahwa Allah berkuasa atas segala sesuatu di dalam kehidupan ini. Sedangkan manusia adalah ciptaan yang tercipta dari tanah oleh Allah Sang Pencipta, yang kemudian kepadanya diberikan tanggung jawab untuk bertanggung jawab dalam tugas menjaga, memelihara, merawat. Sebab tanah adalah wadah kedaulatan Allah yang diwujudkan dalam kehidupan manusia sebagai umatnya. Dan tanah merupakan salah satu sumber daya yang sering dimanfaatkan oleh manusia sebagai salah satu hal yang penting
Dan tanah memiliki banyak kegunaan, antara lain sebagai sumber pangan dan juga sebagai lahan untuk membangun tempat tinggal, bahkan hal-hal lainnya. Dan hal ini menyatakan kepada kita manusia bahwa tanah adalah rahmat Tuhan bagi kehidupan kita untuk dikelola dengan baik dan menikmati hasilnya. Karena itu jemaat yang dikasihi Tuhan, hukum Sabat atau aturan tahun Sabat sebagai perintah Tuhan bertujuan agar kita manusia sebagai umat Tuhan tidak akan memperlakukan tanah dengan sewenang-wenang hanya untuk kepentingan, bahkan untuk keuntungan manusia itu sendiri, tetapi demi terciptanya keseimbangan alam. Dan dalam kaitan dengan tanggung jawab itu, betapa penting kita harus membangun relasi, membangun hubungan dengan Tuhan, membangun hubungan dengan sesama, bahkan lingkungan di mana kita hidup, agar pemanfaatan tanah terjadi dan dilakukan demi kelangsungan hidup semua makhluk ciptaan Tuhan. Karena itu, jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai umat Tuhan, sebagai orang-orang percaya, sebagai warga gereja, kita dipanggil untuk menjaga, mengelola, dan merawat tanah itu dengan benar dan baik. Sebab tanah adalah milik Allah, maka kita harus memelihara dengan baik dan benar. Sehingga kita akan hidup dalam keberkatan Tuhan ketika kita taat dan setia melakukan apa yang dikehendaki Tuhan, apa yang diamanatkan Tuhan, serta selalu bersyukur dalam anugerah Tuhan. Dan senantiasa kita menjadi berkat bagi kehidupan kita, juga bagi keluarga kita, bagi sesama makhluk ciptaan Tuhan, dan terutama apa yang kita lakukan adalah untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan menyatakan syukur dengan memberi persembahan. Sambil memberi kita menyanyi betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah pagi mereka, bermandi cahaya surya nan cerah. Di tingkah kicau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Marilah kita berdoa. Bersyukur kami kepadamu ya Allah Bapa di sorga, oleh karena dengan kuasa-Mu yang besar, Engkau selalu menaungi kehidupan kami. Sehingga dalam keberlangsungan hidup ini, betapa kami menyaksikan perbuatan Tuhan yang ajaib dan luar biasa. Karena keberadaan Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Engkau selalu hadir dalam setiap keberadaan kehidupan kami umat-Mu.
Dengan kasih-Mu yang tak terbatas, kami sungguh menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan. Kesetiaan Tuhan yang tak berkesudahan, yang menuntun kami untuk menjalani kehidupan dalam kehendak-Mu, melaksanakan amanah Tuhan, sambil terus menghayati tanggung jawab dan kewajiban yang harus kami nyatakan dalam panggilan iman sebagai orang-orang percaya. Dan dalam kemurahan serta rahmat-Mu yang selalu baru setiap hari, kami menikmati berkat-berkat Tuhan, sehingga kebutuhan-kebutuhan hidup kami dapat terpenuhi, yang kesemuanya Tuhan karena anugerah-Mu. Olehnya Tuhan, dalam menjalani kehidupan ini kami mengagungkan dan memuliakan Engkau. Kami memuji bersyukur kepadamu atas kesempatan hidup yang Tuhan beri bagi kami untuk menyaksikan karya Tuhan yang mulia. Bahkan Tuhan yang memampukan kami untuk terus berkarya dalam kehidupan, melakukan apa yang baik, yang benar sesuai dengan kehendak-Mu. Ya Allah Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur untuk tanah yang dianugerahkan Tuhan bagi kesejahteraan kehidupan kami manusia. Maka kiranya apa yang Tuhan karuniakan, kami akan memanfaatkan itu sesuai dengan kehendak-Mu. Bahkan pun kami akan dapat menyatakan apa yang Engkau kehendaki, sehingga semua kebaikan dapat terwujud di dalam kehendak Tuhan ketika kami dengan setia dan taat melakukan segala sesuatu yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan ini. Kami pun bersyukur dalam tuntunan-Mu Tuhan, karena tanah Indonesia yang semakin subur dan usaha pertanian semakin maksimal. Itu semua karena perkenanan Tuhan, karena anugerah Tuhan, karena kasih karunia-Mu Tuhan. Sehingga keberlangsungan kehidupan di tengah-tengah bangsa bahkan negara Indonesia ini terwujud kehidupan yang sejahtera. Betapapun menyadari Tuhan bahwa di sudut kehidupan yang lain ada orang-orang yang hidup dalam keprihatinan, tapi kami percaya Tuhan, Engkau yang melihat keberadaan kehidupan mereka, dan Tuhan yang akan tetap menuntun, menyertai bahkan memberkati kehidupan mereka, agar pun dapat menikmati kesejahteraan hidup dari semua yang Tuhan karuniakan melalui usaha pertanian, melalui tanah yang subur yang Tuhan berikan. Bahkan pun kami bermohon Tuhan penyertaan-Mu agar kiranya di tengah-tengah kehidupan warga gereja tidak terjadi persoalan oleh karena sengketa tanah. Karena sungguh menghayati bahwa tanah adalah milik Tuhan, pemberian Tuhan. Sehingga kiranya Roh Kudus Tuhan yang akan mengingatkan bahwa pemilik tanah yang sesungguhnya adalah Tuhan. Sehingga semua itu dapat dimanfaatkan bersama demi kepentingan bersama sebagai makhluk ciptaan Tuhan untuk mensejahterakan kehidupan, mengisi hari-hari kehidupan pemberian Tuhan. Ya Allah Bapa di sorga, kami bermohon kepadamu Tuhan untuk keberadaan kehidupan kami sebagai umat-Mu, sebagai warga gereja dalam kehidupan yang kami jalani, berbagai masalah persoalan hidup yang kami alami, yang kami hadapi. Persoalan kehidupan dalam pekerjaan, dalam kehidupan keluarga rumah tangga kami masing-masing, dalam kehidupan persekutuan sebagai jemaat Tuhan, dalam kehidupan bermasyarakat, dalam hubungan satu dengan yang lain. Tuhan, kiranya Engkau yang akan senantiasa menuntun kehidupan kami, beri kami hikmat, agar
menghadapi segala persoalan permasalahan kehidupan kami hanya mengandalkan Tuhan, bukan menampilkan kemampuan dan kekuatan kami. Tapi kami sadar Tuhan, bahwa kami beroleh kekuatan dari Tuhan, sehingga segala persoalan permasalahan dapat kami atasi dalam tuntunan Tuhan. Berdoa juga bagi mereka yang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang di rumah, yang dalam pemulihan. Tuhan sertai mereka. Engkau yang melihat keberadaan hidup mereka dengan semua pengharapan mereka. Tuhan berkenan menjamah tubuh mereka, pulihkan dan sembuhkanlah mereka Tuhan. Apa yang mereka harapkan Tuhan, kiranya itu berlaku dalam anugerah dan kasih-Mu. Sehingga segala usaha pengobatan sungguh dapat menyaksikan kuasa Tuhan berlaku. Demikian pun Tuhan, mereka yang berduka cita, kiranya Roh Kudus Tuhan akan memberikan penghiburan bagi mereka bahwa hidup yang mereka jalani harus terus dilanjutkan. Karena Tuhan yang senantiasa menyertai, memberikan kekuatan dan kemampuan ketika Tuhan diandalkan dalam hidup ini. Kami juga berdoa Tuhan bagi jemaat yang sungguh bersyukur dalam berbagai pengalaman kehidupan bersama dengan Tuhan, menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan. Ada berkat yang mereka terima dari Tuhan lewat apapun yang mereka kerjakan dan lakukan. Yang bersyukur oleh karena berbagai kesuksesan dalam pekerjaan, dalam usaha. Mereka yang bersyukur oleh karena menikmati anugerah Tuhan. Ketika boleh menikmati usia baru, kehidupan keluarga dalam penyertaan dan keberkatan Tuhan. Atau apapun yang membuat mereka bersyukur, kiranya Tuhan kuduskan sukacita yang mereka nikmati. Sambil mereka menyadari, memahami bahwa semua yang mereka nikmati, semua yang mendatangkan kebahagiaan bahkan kesukacitaan itu karena anugerah Tuhan. Yang menuntun kehidupan semua umat-Mu untuk selalu bersyukur dalam segala keberadaan. Apapun kenyataan kehidupan yang dijalani. Kami pun berdoa Tuhan untuk persekutuan jemaat Gemim, Saitun, Karompatan Tanah Weru dalam menjalani hidup yang Tuhan karuniakan. Kolom 1 sampai kolom 22, dari anak-anak sampai para lansia. Tuhan sertai kami semua. Tuhan tuntun kami menjalani kehidupan yang Engkau anugerahkan. Kami terus berkarya dalam kebaikan dan kebenaran. Bahkan perlindungan Tuhan yang menjadi bagian kehidupan kami dalam menjalani hidup di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Agar kami selalu mengingat apa yang harus kami lakukan dan kerjakan dengan terus melaksanakan protokol kesehatan demi keamanan diri kami sendiri tapi juga orang lain. Kami saling menjaga satu dengan yang lain demi kebaikan hidup dalam anugerah Tuhan. Kami pun berdoa Tuhan segala upaya pemerintah dalam menangani penyebaran COVID-19. Tuhan sertai mereka dalam segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah agar semua yang terbaik yang mereka lakukan itu karena tuntunan Tuhan, karena campur tangan Tuhan, hikmat Tuhan yang diberi bagi mereka. Sehingga mereka melakukan semua dengan benar dalam ketaatan dan kesetiaan pada kehendak Tuhan untuk mendatangkan kebaikan bahkan kesejahteraan kehidupan semua masyarakat yang ada. Bahkan sebagai masyarakat dengan setia melaksanakan apa yang dianjurkan dan bersama-sama membangun kehidupan yang dianugerahkan Tuhan untuk kebaikan kehidupan bersama. Dan keberkatan Tuhan menjadi bagian kehidupan baik pemerintah maupun masyarakat yang ada. Berdoa juga bagi semua usaha para medis dalam pemberian diri mereka untuk menangani semua pasien baik di rumah sakit maupun yang ada di rumah sakit, baik penyakit lainnya ataupun karena COVID-19. Tuhan beri mereka kekuatan, kemampuan, dan kesehatan dalam perlindungan Tuhan. Mereka boleh melakukan semua hal dengan benar dalam pengabdian untuk senantiasa mewujudkan apa yang Engkau kehendaki dan semua yang diharapkan terwujud dalam kasih karunia-Mu Tuhan. Beri mereka kekuatan dan perlindungan Tuhan selalu berlaku dalam kehidupan mereka, baik
tim medis, dokter dan perawat, bahkan juga relawan-relawan yang ada. Terima kasih Tuhan, segala kebaikan yang Tuhan karuniakan menjadi bagian kehidupan kami. Maka kami selalu hanya mengandalkan Tuhan di dalam menjalani kehidupan ini. Maka seluruh keberadaan kehidupan kami Tuhan kami serahkan dalam tangan kuasa kasih-Mu. Engkau yang senantiasa menyertai menuntun kehidupan kami. Ini kami yang bersyukur, kami yang bermohon kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat diundang berdiri. Kita melakukan ku beroleh berkat. Ku beroleh berkat yang tak kunjung lenyap, yang tidak diberi dunia. Di relung hatiku, walau syarat beban, ada damai sejahtera bakal. Yesus yang selalu tinggal serta, Ia di dalamku, ku dalamnya. Aku senantiasa menyertai-Mu. Itulah janjinya kepadaku. Terimalah berkat Tuhan, kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Amin. Demikianlah ibadah, jemaat dipersilakan duduk. Atas nama seluruh jemaat dari kolom 1 sampai dengan 22, mengucapkan banyak terima kasih kepada hamba Tuhan, Ibu Pendeta Danarti Kaunang Timbalino, Sarjana Teologia, yang sudah dipakai Tuhan untuk memimpin ibadah di malam hari ini. Begitu juga kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua yang sudah terlibat di dalam ibadah kolom di hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 ini. Khususnya Bapak Stanley Lantu yang mulai dengan era pandemi COVID-19 ini, Bapak Stanley memberi diri untuk mengiringi puji-pujian dengan keyboardisnya. Tentunya Tuhan akan memberkati profesi Bapak Stanley Lantu. Terima kasih, shalom, damai di hati.